Shalom, damai di hati. Kristus telah bangkit. Haleluya. Ya, adik-adikku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membahas kembali pelajaran 16 untuk bina anak. Ya, dan pembacaannya terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Jadi sebelum kita membahas bersama-sama, mari kita berdoa, meminta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur. Di hari-hari kehidupan kami merasakan Tuhan Yesus masih memberkati kami. Ada firman yang hendak kami sampaikan di hari kemenangan-Mu, hari Paskah, hari di mana Tuhan mengalahkan maut. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat, supaya dari hikmat itu kami boleh mengerti dan dimampukan melakukan firman dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami akan mendengarkan, berkati kami yang akan menyuarakan suara kebenaran firman-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus yang punya kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Amin. Nah, jadi kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 sesuai dengan pembahasan bina anak pelajaran 16. Kebangkitan Yesus. Firman Tuhan berbunyi, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih yang duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Demikianlah pembacaan kita saat ini yang terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kebangkitan Kristus adalah tanda kemenangan. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, setelah minggu-minggu sengsara orang lewati dengan cerita Via Dolorosa, cerita tentang perjalanan kesengsaraan Tuhan Yesus menuju ke Golgota, disalib dan dikuburkan. Maka Tuhan Yesus mati di sana. Adik-adik, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, adik-adik dorang tiga pergi ke kubur karena dorang mau rampa-rampa Pak Tuhan Yesus dan meminyaki. Jadi dorang tiga berjalan. Sampai mata masih bangga karena dorang sedih adik-adik. Mengapa dorang Tuhan itu kok bisa mati? Dorang tidak dapat membayangkan itu adik-adik. Jadi dorang baca cerita di jalan. Sementara baca cerita semua sebuah rempah-rempah. Adik-adik sampai di jalan dorang bercerita, aduh
kok orang tiga ini perempuan semua, kok siapa yang menggulingkan tuh batu penutup kubur Tuhan Yesus? Iya, dia bilang, oh, Maria jo, Salome jo, waktu orang tiga. Iya, jadi pada waktu orang sampai di kubur Yesus, melihat dari dekat, ternyata itu pintu kubur sudah terbuka. Adik-adik tahu? Mereka memberanikan diri, don tiga bilang, aduh, kenapa ini sudah buka? Don tiga kasih berani, don tiga memberanikan diri masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus. Dorang lihat ke sana kemari, aduh, sudah nak ada Tuhan Yesus. Iya, ada di situ ada seorang yang muda yang berkata, jangan takut. Itu di ayat yang ke-6. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Adik-adik, tetap fore kasihan orang dengan. Aduh, itu malaikat dia bilang, adik, baju putih. Pokoknya adik dorong takut. Aduh, tetap fore itu malaikat dia bilang, jangan takut. Dorong tiga lebih tetap fore karena apa? Dorong tiga sangat ketakutan karena mendengar kabar dari malaikat itu. Ada bilang, soalnya tidak ada Tuhan Yesus, soalnya tidak ada. Dia di pitampa don ada baringkan, soalnya tidak ada. Dia so bangkit. Dia so bilang pengoni dang waktu di Galilea, Tuhan Yesus so pesan bahwa ia akan mendahului kamu di Galilea. Lalu tuh malaikat pesan. Ada pesan begini, tetapi sekarang pergilah katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ini malaikat adik-adik, ada pesan lagi pada orang tiga. Orang tiga sementara takut kasih yang adik-adik. Karena apa? Karena itu ada orang muda yang pakai baju putih, adik-adik, yang adalah malaikat Tuhan. Ada pesan pada orang tiga. Bilang pak murid-murid lain, bilang lagi pak Petrus, bahwa dia telah bangkit. Nah adik-adik, lantaran petakul orang tiga langsung apa? Keluar dari apa? Dari kubur itu. Orang sudah fore, orang lari keluar, adik-adik keluar. Orang tidak bilang pas siapapun karena orang petakul. Nah adik-adikku yang berkat Tuhan, ternyata ada 3 saksi pertama yang melihat dan menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus melalui berita kebangkitan dari orang muda tadi. Siapa orang tadi adik-adik? Yang orang dapat catat. Ternyata satu Maria. Adik-adik tahu di Maria ini? Ya, Tuhan Yesus pernah mengusir 7 setan dari dalam tubuhnya. Ya, Maria ini juga yang menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses. Dan ketiga adalah Salome yang adalah istri Zebedeus, ibu dari Yakobus dan Yohanes. Dengan takut dan gentar sehingga mereka tidak mengatakan apapun kepada siapapun yang mereka jumpai karena orang takut. Tetapi di ayat 8 yang akhir dari ayat 8 di situ mengatakan dengan singkat mereka menceritakan apa yang dipesan oleh malaikat, menyampaikan itu kepada Petrus dan murid-muridnya. Nah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus bangkit. Dan itu merupakan tanda kemenangan bagi kita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Dan kita orang berdosa telah dimenangkan. Ya Inci mau bilang semua, Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Haleluya. Nah jadi memang sulit untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Orang lihat, sedangkan Maria ada bilang Pak Petrus dan DP murid-murid bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, mereka tidak percaya. Ya, nanti mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menemui mereka melalui penampakan Tuhan Yesus kepada mereka. Ya, melalui penampakan Tuhan Yesus kepada mereka, mereka menjadi percaya dan lihatlah.
Mereka berubah, Petrus dan teman-temannya ini atau murid-murid Tuhan Yesus berubah 180 derajat. Karena apa, Adik? Mereka lebih tampil, lebih berani untuk mewartakan Injil Yesus Kristus. Ya, dengan segala risiko yang boleh mereka tanggung, ada yang salib terbalik, ini Petrus dah alami, dan teman-teman murid yang lain, apalagi Yohanes dibuang ke Patmos. Ini semua mereka boleh tampil dengan berani memberitakan Injil Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri yang menemui mereka. Dan Injil keselamatan harus mereka sampaikan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, berita ini juga jadi pesan untuk orang semua, untuk orang sampaikan bahwa memang benar Tuhan Yesus bangkit dari antara mati, Tuhan Yesus mengalahkan maut, bahkan Tuhan Yesus menang atas dosa-dosa kita. Dan adik-adik, bukan cuma dosa adik-adik, tapi dosa encik juga, dosa semua orang manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi melalui kuasa kebangkitan, mari, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengubah, yang datang kepada orang, mengubah kehidupan kita. Marilah kita jadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus di mana kita pergi dan berada. Terutama adik-adik, dalam kehidupan kita setiap hari mencerminkan anak-anak Tuhan yang diberkati. Melalui sifat kita setiap hari, di sekolah atau di rumah, orang boleh bilang, aduh, betul sekali tuh anak sana, aduh Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan, dia rajin sekali masuk gereja, ikut sekolah minggu, dia nak juga melawan pada mama. Adik-adik semua yang bagus-bagus dia lakukan dalam kehidupan sebagai saksi yang benar untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, apalagi ini orang ini ada alami, bukan main, ada alami virus corona sampai 2 tahun Kang. Dari tahun 2020 itu awal-awal itu sampai 2021 torangnya nak bikin Paskah. Bukannya nak bikin, torangnya nak peringati dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Tapi secara virtual torang sekolah minggu ada bikin. Ternyata dari ini peristiwa kebangkitan Yesus tidak pernah akan batal. Walaupun apa yang kita alami karena virus corona, maka itu apa? Kebangkitan Yesus batal. Tidak ada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus harus kita wartakan. Jangan takut, jangan gentar. Sama di Maria tadi, lantaran dompet orang takut dan gentar untuk memberitakan, walaupun pada harinya orang bilang Pak Petrus dan DP murid-murid yang lain. Adik-adikku yang berkati Tuhan Kristus, walaupun kematian Tuhan Yesus adalah merupakan puncak dari karya keselamatan bagi umat manusia, adik-adik, namun beberapa kali Tuhan Yesus sudah pesan pada DP murid-murid bahwa Tuhan Yesus akan mati namun bangkit dan mendahului mereka ke Galilea. Adik-adik ini berkati Tuhan, dengan kuasa kebangkitan, marilah sekarang ini yang Tuhan ada kasih anugerah pada orang yang paling berharga, yaitu kehidupan. Karena apa yang Tuhan rencanakan untuk menebus dosa-dosa manusia telah terwujud. Bahkan adik-adik, Tuhan mengalahkan maut untuk kehidupan orang manusia. Sehingga adik-adik kita boleh dimenangkan. Iya, itu lagu bilang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kebangkitan Kristus adalah tanda kemenangan bagi kita orang-orang berdosa. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, mati, dikuburkan, namun dia bangkit pada hari yang ketiga. Dari cerita ini torang belajar, adik-adik, ternyata torang jangan takut memberitakan bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah menang, Yesus telah kalahkan maut.
Dan biarlah adik-adik kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari orang berani menyatakan kepada semua orang bahwa kita telah menang di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Dan kuasa kebangkitan itulah yang ada pada orang sekarang yang sedang memberkati orang. Jadi jangan usah takut dan gentar karena jalan keluar Tuhan sudah buka. Jangan berani takut dan gentar memberitakan bahwa Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Jadi adik-adik, pelajaran bagi kita, tak usah orang khawatir tentang hal apapun juga. Karena sama dengan Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus dan Salome, ada khawatir-khawatir mau siapa mau kasih gulingkan tuh batu, dan ternyata malaikat yang seguling batu itu. Dan orang juga diingatkan untuk jangan selalu khawatir tentang apapun yang terjadi dalam orang hidup, karena ada Tuhan yang selalu membuka jalan. Jangan orang khawatir dalam kehidupan orang ini, karena ada jalan yang sudah disediakan Tuhan untuk orang kehidupan, jalan keluar yang terbaik. Karena Tuhan suka geser tuh pintu penutup kubur. Itu juga menandakan bahwa pintu sorga telah terbuka untuk kita. Tinggal kita manusia, apakah kita akan membalas kasihnya? Untuk itu Inci ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Kami percaya melalui kebangkitan-Mu Bapa, kami dimenangkan dari dosa-dosa kami. Dan kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau yang rela mati bagi kami umat manusia. Bahkan Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut, dan kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah memberkati kami semua. Pakai kami dimanapun kami berada, menjadi alat kesaksian Tuhan untuk memberitakan kemenangan Tuhan bagi kami umat manusia yang boleh mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat Paskah.